Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam responsif. Saya Melba Ferry Fadli, sedang sekali rasanya bisa kembali menyapa sahabat bertuah melalui channel ini. Pada video kali ini kami tidak akan membahas topik-topik yang berat, tapi kami akan membahas topik-topik yang ringan saja. Namun ini sangat penting terutama bagi mereka yang baru akan memulai terjun ke dunia usaha. Jadi pada video ini kami akan membahas tentang perbedaan mendasar antara pedagang Nasi kuning dan seorang entrepreneurship. Company into other countries, especially in Latin America and speaking language countries. Banyak sekali orang yang mengklaim bahwa mereka adalah seorang entrepreneur, entah itu tergolong baru atau yang sudah lama. Pada dasarnya antara pedagang dan entrepreneur memang sama-sama berjualan. Mereka sama-sama bergantung pada market. Namun keduanya ini sebenarnya memiliki suatu perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan yang paling mendasar pertama, pedagang itu kalau buka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan entrepreneur melihat peluang usaha itu sebagai batu loncatan untuk hal yang lebih besar. Kemudian perbedaan kedua, seorang pedagang melihat pelanggan sebagai orang yang akan memberikan uang kepadanya. Oleh sebab itu, bagaimana caranya dia akan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Anggur berapa wo? Berapa wo? 5 rial anggur. Anggur berapa wo? Berapa wo? Anggur berapa wo sini? Jokowi Wahid. Kalau entrepreneur melihat konsumen sebagai aset. Oleh sebab itu, dia akan menjaga hubungan baik dengan konsumennya. Perbedaan-perbedaan lain tentu saja masih ada. Hal itu biasanya dibentuk oleh pengalaman-pengalaman atau momentum tertentu yang sangat berharga yang biasanya dialami oleh seorang individu atau seorang entrepreneur. Kita akan mencoba membedakan antara pedagang dengan entrepreneur dari cara mereka melihat peluang. Misalnya seorang pedagang membeli ubi ke petani dengan harga Rp3.000 per kilogram. Lalu dia membawa ke pasar, kemudian menggelar lapak menjual ubi itu dengan harga Rp4.000 per kilogramnya. Persis dia akan mendapat keuntungan Rp1.000 setiap 1 kilogram. Kalau dia punya 10 kilo ubi dan terjual habis, untung yang dia dapat sekitar Rp10.000. Sekarang coba kita lihat cara kerja seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur, dia akan pergi ke kebun ubi, lalu membeli 5 kg ubi dengan harga per kilogramnya sama Rp3.000. Ubi-ubi itu dia bawa pulang, kemudian diolah sedemikian rupa, misalnya menjadilah produk inovatif seperti tela-tela. Per bungkus, tela-tela bisa dia jual dengan harga Rp15.000. Contoh kedua, misalnya ada seorang ibu rumah tangga akan berangkat ke pasar untuk membeli 1 kg ubi. Dia bertemu dengan seorang laki-laki penjual ubi, lalu terjadilah tawar-menawar dan ibu itu membeli ubi lalu dibawa pulang ke rumah untuk diolah. Nah, apakah ibu rumah tangga ini tahu dari mana kebun ubi itu ditanam? Bagaimana jika ubi ini busuk? Kepada siapa dia harus komplain? Atau jika dia ingin kembali membeli ubi untuk kedua kalinya, apakah dia bisa menghubungi si penjual itu? Lalu apakah si penjual dengan senang hati akan mengantarkan pesanan pelanggannya ke rumah jika untung yang dia dapat hanya Rp1.000? What? Nah, begitulah cara kerja seorang pedagang. Lalu kita lihat bagaimana seorang entrepreneurship. Ada seorang remaja yang melintas di sebuah jalan raya. Dia melihat gerai yang menjual tela-tela. Dia lalu membelinya untuk cemilan di rumah. Produk itu kemudian diolah, dimasukkan di dalam kemasan yang bagus. Pada kemasan itu disebutkan dari mana sumber bahan baku, lengkap dengan informasi komposisi, ada merek, lengkap dengan alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Lalu remaja itu membawa pulang untuk dimakan. Ternyata tela-tela itu enak. Untuk seterusnya dia malas keluar rumah. Kemudian dia menelpon nomor telepon yang tertera di kemasan tersebut. Lalu diantarkan ke rumah. Persis si remaja ini bisa mendapatkan tela-tela tanpa harus repot. Karena sudah menjadi langganan, si penjual kemudian sering memberinya diskon agar pelanggannya ini senang. Nah, ini adalah bagian dari kerja seorang entrepreneur. Mungkin keuntungan yang didapat antara pedagang dan seorang entrepreneur beda-beda tipis karena memang dia harus mengeluarkan modal yang sedikit lebih besar. Tapi seorang entrepreneur berhasil mengikat pelanggannya dengan kenyamanan
sehingga konsumen rela keluar uang lebih untuk produk yang dia dapatkan. Seorang entrepreneur sukses itu harus memiliki setidaknya 4 karakteristik dasar. Pertama, seorang entrepreneur itu harus memiliki passion terhadap bisnis. Ketertarikannya terhadap bisnis akan memberikan pengaruh positif terhadap keberlangsungan usahanya. Karakteristik yang kedua, seorang entrepreneur itu fokus terhadap produk dan pelanggan. Produk yang kita tawarkan harus memiliki minat pelanggan. Produk yang ditawarkan harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Percuma apabila kita memiliki produk yang bagus namun tidak ada yang membelinya. Sedangkan karakteristik yang ketiga, seorang entrepreneur itu tidak takut gagal. Entrepreneur itu harus berani mengambil resiko untuk mencoba segala sesuatu yang baru. Seperti mencoba untuk membuat resep makanan yang baru. Mungkin saja selalu gagal. Yang terpenting, entrepreneur memiliki keinginan untuk kembali mencoba dan belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Nah, sedangkan karakteristik yang keempat, seorang entrepreneur itu harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan sesuatu ide menjadi bisnis. Banyak orang yang memiliki ide bagus namun tidak bisa mewujudkannya. Seorang entrepreneur yang sukses mampu mewujudkan visinya menjadi kenyataan. Yang paling penting untuk diingat adalah ukuran paling sederhana berhasil atau tidaknya sebuah usaha atau sebuah bisnis itu dilihat dari seberapa sering konsumen kembali untuk membeli produk yang kita tawarkan. Kalau kamu mengetahui perbedaan lainnya antara pedagang dengan entrepreneur, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sebab berbagi itu indah. See you next.